Wajib ditonton, wajib bro buat ditonton. Episode Tenten Kakume yang pertama dimulai dengan sekumpulan petualang yang berburu monster. Tapi ada satu gadis yang dikerumuni oleh monster Grey Wolf. Ada yang berniat menolong tapi malah dihentikan oleh gadis itu. Ternyata gadis eksentrik ini bukan gadis biasa. Dia mulai menebas setiap Grey Wolf di sekitarnya dengan mana blade dan sapu terbang. Sebuah teknik bertarung yang sangat unik. Dia adalah Marauder Princess, Putri Anispia, seorang putri kerajaan. Sekembalinya di istana, Anispia yang kotor berlumur darah berpapasan dengan Raja, Pangeran Algard, adik Anispia, dan beberapa petinggi kerajaan. Raja hendak memarahi Anispia, tapi Anispia berhasil melarikan diri. Mereka yang di situ kagum bahwa Anispia mampu menguliti Grey Wolf dengan rapi, padahal Grey Wolf tidak bisa dipotong dengan pedang biasa. Mereka semua membicarakan Anispia, tapi tidak dengan Al. Al menunjukkan ekspresi kurang bahagia terhadap kakak perempuannya. Oke, cerita berlanjut. Anispia sampai di kamar dan dirawat oleh Ilya, pelayan kerajaan yang dari kecil mendampingi Anispia. Di momen inilah ditunjukkan masa lalu dan motivasi Anispia. Ternyata Anispia pada masa kecil mendapat memori dari kehidupan sebelumnya. Sejak itu dia termotivasi untuk bisa terbang di angkasa dengan menggunakan sihir dan sapu terbang. Tapi tidak sekedar keinginan, Anispia melakukan percobaan-percobaan berbahaya karena ambisinya itu. Dan tidak hanya itu, dia juga membuat sebuah obat khusus dibantu oleh Tilty, temannya yang seorang alkemis. Cerita berlanjut di mana material yang didapatkannya di awal episode tadi dibawa ke lab Tilty. Di sini diketahui bahwa Anispia tidak berdiam diri karena tidak memiliki kekuatan sihir, tapi dia juga membuat sebuah obat khusus untuk kondisinya itu bisa mampu memiliki kekuatan sihir di bawah kondisi obat. Sayang obat itu memiliki efek samping yaitu lemas setelah pemakaian dan efek ketergantungan. Tidak hanya membicarakan perihal obat dan sihir, mereka juga membicarakan perihal kerajaan. Tilty menyindir bahwa kerajaan ini ada dalam bahaya karena memiliki Anispia sebagai putrinya. Anispia merespon dengan, "Tidak usah khawatir, keluarga kami punya Al, jadi aman." Tilty menanyakan pendapat Anispia tentang calon pendamping Al. Anispia menjawab, wajahnya cantik. Tilty merespon balik, apa cuma itu? Anispia menjawab, ya karena nggak cukup banyak bicara dengannya. Dan cuma ketemu pas masih kecil aja. Dian diperlihatkan scene Anispia terpikat oleh Eufilia saat menggunakan sihir dengan elegan. Ditutup dengan kalimat dia mungkin sudah lupa, ucap Anispia. Cerita berlanjut ke akademi di mana Al dan Eufilia belajar. Tapi diperlihatkan sebuah scene yang cukup menyedihkan di mana Al begitu dekat dengan gadis lain padahal jelas-jelas ada Eufilia tunangannya, sedang pernikahan makin dekat. Tapi tidak selesai di situ. Sore hari saat mereka bertemu di taman, Al memberi kode bahwa dia akan mencari pendamping lain. Oke, kita masuk dalam puncak episode ini. Malam hari Anispia hendak melakukan uji coba penerbangan dengan sapu yang sudah ia modifikasi. Ilya mengingatkan untuk hati-hati tetapi Anispia melesat terbang dengan tinggi. Dan tidak lama setelah itu, sapu terbangnya kehilangan kontrol kecepatan. Dia melaju dengan sangat cepat. Sementara itu, di pesta akademi, Eufilia menunggu Algard yang merupakan pendamping. Dia menunggu sampai semua orang masuk, sedang dia sendirian masih menunggu. Akhirnya dia terpaksa masuk. Dia menjadi buah cibiran oleh para undangan. Keadaan makin menjadi pelik saat Algard masuk dengan Xian menggunakan gaun yang serasi. Di momen inilah Algard mendeklarasi di depan publik bahwa pertunangannya dengan Eufilia batal. Tidak terima dengan keputusan sepihak, Eufilia mencoba menyampaikan argumen, tetapi Algard berbalik menyerang dengan melempar klaim bahwa Eufilia melakukan bully terhadap Xian. Tidak hanya itu, Algard juga mengklaim bahwa Eufilia hanya berambisi untuk menjadi ratu. Mata Eufilia pun semakin berkaca-kaca. Mendengar klaim-klaim itu, Eufilia yang sendirian tidak bisa menahan air matanya dan dia terjatuh pada lututnya. Ketegangan pecah saat Anispia terhempas ke dalam ruangan pesta melalui jendela dengan kecepatan yang sangat tinggi. Semua mata tertuju pada Anispia. Anispia melihat situasi dengan seksama. Dia mengerti bahwa Al telah membatalkan pertunangannya dengan Eufilia. Eufilia yang masih terpukul oleh pernyataan Al, air matanya tak bisa terbendung. Lalu Anispia berkata, "Sudah kuputuskan." Anispia telah memahami semua itu. Dia menawarkan tangan kepada Eufilia dan berkata, "Aku akan membawamu pergi." Anispia menggapai tangan Eufilia dan membawanya pergi. Episode ini diakhiri dengan Algard yang menjadi semakin kesal dari sebelumnya dan Eufilia serta Anispia yang terbang membelah langit malam. Anime ini sangat bagus buat ditonton, jadi kalau teman-teman tertarik jangan lupa untuk subscribe dan kita akan bahas episode-episode selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!